Haleluya. Halo, Haleluya. Islam, Kristen, Muslim. Muslim. Ya. Agamanya apa, Bang? Muslim di KTP. Saya nanya agama, Muslim bukan agama, Bang. Iya, Islam. Gitu dong. Ada yang mau ditanya, Bang? Saya mau nanya, emang banyak dari Islam dulu ya, Mbak ya? Aduh, jangan bicara aib saya, Bang. Itu bukan aib. Tolong Bagi jawab dengan saya itu jujur. aib loh. Kan gini, Bang. Anda kan nanya, saya jawab itu. Iya. Jangan bicarakan aib saya. Itu pribadi saya merasa itu aib. Gimana sih, Bukan. Bang? Bukan. Itu bagi saya loh, abang nanya saya, terus Anda bilang bukan. Itu aib saya, jangan diumbar dong. Ingat ya, pesan di agama Anda ya. Barang Oke, siapa oke, menutup oke. aib saudaranya, aibnya akan ditutup. Abang jangan buka aib saya dong. Oke. Sudah kejawab, sudah kejawab. Apa tuh? Ya sudah kejawab, udah. Oh ya udah, dadah. Saya cuma mau ini Mbak Agatha kan bisa menjelaskan itu roh dan nyawa itu berbeda nggak? Itu berbeda ya Mbak Agatha ya? Udah nanya sendiri, jawab sendiri. Gimana ini konsepnya? Enggak, bukan belum dijawab. Maksudnya Roh bertanya dengan roh nyawa dan itu berbeda ya Mbak Gata ya? Berbeda ya? Ya lu udah nanya jawab sendiri di gimana lu? maksudnya bertanya berbedakah? Nah, gitu, itu baru. Iya. Jadi nyawa itu merujuk kepada jiwa. Roh itu merujuk kepada nafas. Beda sayang. Begitu. Jadi jiwa atau nyawa itu adalah lapisan terluar, inti terdalam atau nus itulah roh. Seperti itu. Ya, jadi kalau binatang kan nggak punya roh, Nggak punya sayang. betul ya? Ya, saya Sebab pernah nyawanya dengar. ada dalam darahnya. Ya, saya pernah dengar Mbak Gata gitu. Jadi, apakah manusia bisa membuang rohnya itu? Gimana cara buang roh bang? Emang sampah. Maksudnya nggak Aku mengakui juga ada baru roh. tahu. Roh itu sama seperti mantan dan sampah. Buanglah roh pada tempatnya. Gimana caranya bang? Orang yang di rumah sakit sana pada pengen roh bang. Takut banget mati. Ini malah dibuang. Ini konsep pertanyaannya apa ya? Konsepnya, jadi sebetulnya mempunyai roh, tapi tidak mengakui bahwa dia punya roh gitu. Yang nggak mengakui punya roh siapa bang? Iya, manusia tersebut atau Ya kamu siapapun. itu, semua orang mengaku dia masih hidup napas, berarti dia masih punya roh. Ini gimana sih bang? Lu mau apa? Jadi maksudnya kan roh. Terus sudah itu kan Tuhan Yesus menjanjikan akan memberikan Roh Kudus. Jadi Iya Roh itu Kudus ya. kuasanya, kuasa Roh Kudus. Terus Nah, Roh Kudus itu bersatu dengan roh kita gitu. kuasa, bang kita dikasih Kuasa kuasa, ya, ngerti nggak kuasanya. kuasa? Kuasa Kuasa. beda, kuasa Roh Kudus dengan roh manusia beda ya, gitu. Jadi hanya roh yang bisa menerima kuasa Roh Kudus itu. Hanya roh yang bisa menerima kuasa Roh Kudus. Yang bisa menerima kuasa Roh Kudus itu hanyalah orang yang percaya kepada Yesus dalam sakramen Krisma. Itu yang benar. Iya, jadi kalau ada orang percaya Yesus dibaptis dan di Krisma, dia menerima kuasa Roh Kudus, menerima matrai. Tahu kan matrai itu punya kekuatan? Iya kan? Jadi orang mau menggugat apapun nggak bisa dengan matrai itu. Nah, Roh Kudus itu makanya saya bilang itu adalah kuasa. Kuasa yang diberikan oleh Sang Esensi Roh Kudus. Gitu. Diberi kuasa supaya kamu bisa hidup kudus. Dan kita itu hanya bisa menerimanya. Cara menerimanya dari mana? Dari sakramen Krisma. Itulah makanya kenapa Yesus setelah dibaptis dia menerima Roh Kudus. Roh Kudus turun atasnya itu lagi di Krisma. Makanya dia disebut yang diurapi atau Kristus. Kristus artinya diurapi oleh Roh Kudus.
Ini Kristen ya, Kristen magang. Ya. Ada lagi yang mau ditanya Bang? Ya. Walaupun ya saya belum terima krisma itu. Ya belum punya kuasa Roh Kudus dong, kagak punya materai dong. Anda namanya belum terdaftar dong di dalam kitab kehidupan. Ya Anda kalau belum dimaterai, lu jangan nanti nangis-nangis pas udah mati. Bangkitkan saya. Nggak bisa, nggak ada capnya. Lu kagak punya materai. Mohon maaf. Laki-laki, aduh jadi ke situ lagi. Iya Bang, jadi kalau kita tidak melakukan sakramen krisma, ya Anda belum Kristen sebenarnya. Karena Kristen itu adalah pengikut orang yang diurapi, Kristianos. Iya kan, kita Kristen. Nah, Kristos itulah yang diurapi. Siapa? Yesus. Kalau lu ngikutin Sang Kristos, ya lu harus diurapi. Baru nama lu Kristianos atau Karesteng bahasa Indonesianya. Masih ilegal, iya. Ini masih ngaku-ngaku. Percuma dong Kristus artinya diurapi. Anda nggak diurapi melalui sakramen krisma. Gitu. Terpukul. Siapa yang mukul Bang? Aduh. Kok bisa dipukul? Jangan merasa terpukul Bang. Saya baru tahu kebenarannya. Yuk, bisa yuk lakukan sakramen krisma di gereja-gereja yang apostolik, yaitu Gereja Ortodoks Indonesia. Gitu. Pindah ke Katolik. Enak aja lu pindah ke Katolik. Gua yang siar lu kok pindahnya ke Katolik. Lu dapet krisma, tapi lu kan gak dapet baptis, dapetnya rantis. Ide. Gak bisa. Mohon maaf, yang setelah dibaptis bukan dirantis baru masuk, baru krisma. Gak bisa sayang, ya. Gitu. Terpikir dulu nggak penting krisma ya. Loh, kalau Anda baca Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Kalau Anda bilang tidak penting, waduh. Lalu nanti gimana? Anda kan harus dimaterai, punya kuasa dong. Ini nggak bisa diganggu gugat. Dulu Tuhan berjanji akan membangkitkan aku. Mana buktinya? Nggak ada. Rantis itu apa Kak? Percik sayang. Kan Yesus nyuruhnya dibaptis. Artinya diselamkan, bukan dirantis. Gitu. Ya kalau nggak apa-apa bisa dirantis, kecuali lo stroke, nggak bisa masuk kolam ya kan, udah lumpuh, susah kan ngendelepin lu kan. Nah kalau lu epilepsi ya kan, di tempat lu memang kagak ada air setetes pun boleh dirantis ya. Kalau masih banyak air di Indonesia sana ya, lu baptislah. Nggak lumpuh juga baptislah. Gitu. Hemat air. Emang lu kaya dari menghemat air? Kagak kan? Kenapa ortodoks kalau dibaptis pakai nama baptis? Rasul aja kalau dibaptis udah pakai nama baptis semua. Gimana lu? Jangankan ortodoks, itu rasul semuanya punya nama baptis. Saulus jadi Paulus. Kefas jadi Petrus. Idi, sembelit langsung. Nabi Yahya kita kagak kenal ya, Nabi Yahya ya sayangnya. Ya. Jawaban non ilmiah. Ilmiah banget sayang. Karena begini ya, saya kasih tahu. Nama kamu di dalam kitab kehidupan itu nama baptismu. Kenapa? Oke, serius. Kenapa harus punya nama baptis? Lo namanya dibaptis itu kan lahir baru kan? Kalau namanya baru lahir, anak dikasih nama nggak? Mikir, biar ilmiah. Mikir. Ini gue kasih tahu lo. Ada nggak anak begitu lahir kagak dikasih nama? Nah yang ngasih nama siapa? Bapak yang membaptisnya. Itu. Lo biji mana? Ya nama baptis kamu nanti yang terdaftar di dalam kehidupan. Kamu itu kan bukan hidup dari darah dan daging saja, tapi harus dari roh.
Kan gitu. Makanya kita perlu baptis dan krisma supaya kamu dilahirkan dari roh. Kalau kamu dilahirkan dari daging, ya kamu nanti binasa selamanya. Kamu harus dilahirkan dari roh supaya kamu mencapai teosis atau hidup yang kekal. Gitu. Aduh, udah paham ya yang di bawah kenapa harus pakai nama baptis? Ya karena kamu lahir baru. Lah kalau kamu bukan menjadi ciptaan baru Yesus ya terserah. Lu pakai nama manusia. Jangan pakai nama dari kerajaan Allah begitu. Itu penjelasannya ya abang-abang yang di bawah. JB, ada lagi yang mau ditanya? Ya kan waktu bayi udah dibaptis. Terus Sama siapa? Jadi terus kalau kamu memang waktu bayi udah dibaptis, apalah namamu? nama baptis Apalah nama baptismu? Dikasih imammu. Johannes Beretsman, itu JB itu Johannes Beretsman. Itu yang dikasih mamamu atau yang dikasih imam yang membaptismu? Wah, saya nggak tahu. Itu kan bingung, ya kan? Aduh, seperti itu, Iya Pak. kan? Jadi kan ya nama itu kan waktu bayi. Jadi pas Kamu yang namanya kamu hidup di dalam Kristus, kamu itu menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru berarti lu bayi lagi dong. oh Ya kan kamu tidak hidup dari daging saja, tapi kamu hidup dari roh. Makanya kenapa kita harus dibaptis dan dikrisma. Abis udah dihidupkan dari sakramen krisma, kan kita ini dibentuk. Pas kita dibaptis kan sama seperti Allah membentuk Adam. Set. ulang lagi Ya. Aduh, ribut. Ulang lagi Mbak Agatha. Diulang lagi, oke. Waktu dibaptis kita kan menjadi ciptaan baru Tuhan Yesus. Nah itu sama seperti Tuhan Yesus membentuk Adam. Set. Lalu ditiupkan roh nafas Allah kan kepada tanah yang dibentuk Tuhan Yesus itu kan waktu Adam kan tahu. Nah itulah sakramen krisma tadi, kamu diberi kuasa Roh Kudus, dihidupkan oleh roh tadi, makanya kamu jadi ciptaan baru. Lah kalau kamu udah hidup dari baptisan dan dari krisma, kamu dikasih makan. Apa itu? Ekaristi atau perjamuan kudus. Kan gitu. Kan Tuhan berkata gitu. Semua semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Jadi yang dijelaskan di dalam iman Kristen itu ya sama seperti di zamannya Adam dulu. Di zaman Adam yang ditulis di kitab Kejadian. Ini pada nggak tahu sih Alkitab maknanya. Kagak pernah diterangi hatinya. Kayaknya kagak paham ini pelajaran begini. Nah, begitu. Makanya kan udah lahir, dikasih roh, dikasih nama lah. Masa udah lahir kagak dikasih nama? Ya kan? Begitu. Ini ada yang ngajarin nggak? Bapak pendetanya, ibu pendetanya? Tuh kan? Kagak ada. Mau gimana lagi coba bunda mau bilang? Ya udah pas lu di mari belajar. Gitu Bang J_B. Udah paham belum? Jadi posisi roh sekarang, roh saya itu apa itu maksudnya? Ya roh manusia punya roh manusia lah, masa lu punya roh Tuhan? Ngeri dong lu. Iya, kalau Bapak belum di krisma, artinya Bapak belum menerima materai. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 tuh. Makanya gereja dari dulu banget ya, sebelum adanya skisma, ya semua gereja oten itu, rasul-rasul itu ngajarkan gitu, abis baptis di krisma atau ditumpang tangani. Nah ini kenapa jadi didiskon ajaran begini? Kan? Tuh, padahal Alkitab nih yang ngomong. Bukan saya yang ngomong. Bukan saya yang ngajarin nih, Rasul. Nah, paham ya, Sul? Nah, begitu.
Terima kasih Mbak Agatha. Memang saya banyak belajar dari Mbak Agatha. Oke, ini pelajaran lebih mengerti lagi saya. Terima kasih banyak Mbak Agatha. Iya, udah dapat pelajaran, Bu Guru biasanya nyuruh apa? Kerjain PR-nya ya, Nak. Nanti lapor lagi. Hmm. Semoga PR-nya dapat nilai bagus ya Bu Guru. Ya dikerjain dulu, Krisma dulu ya sayang ya. Nah itu dia, aduh. Kenapa? Iya udah tua. Ya nggak apa-apa daripada lu mati kagak guna. Iya kan? Coba. Semua juga orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu kagak ada yang muda semua. Udah tua, bahkan ada yang sehari lagi udah mau mati. Cuman ya nggak apa-apa Pak, lebih baik terlambat daripada tidak. Bapak mau selamat nggak? Pikirin aja itu, jangan kemalasanmu mendatangkan maut. Gitu, ya kan? Mau kakak datang ke gereja ortodoks? Baik Mbak Agatha. Iya, harus dimaterai, apalagi udah tua ya Pak. Gimana kalau besok aku mati? Jangankan bapak yang tua, yang muda-muda juga sekarang ini banyak yang meninggoy kan? Gara-gara jajanan gak sehat, gagal ginjal. Ya kita juga harus berpikir dari sekarang, kita gak pernah tahu. Kiamat kecil itu kapan datangnya? Kalau kiamat kubro mah kita tahu, ya kan? Itu, jangan sampai kita hilang napas set. Ya Allah, baru nanti kayak kisah Lazarus di Lukas ya, meraung-raung seperti orang kaya itu. Menderita. Kenapalah dulu aku males gak ikutin Yesus kayak Lazarus, tuh kan? Nah itu. Daripada nanti meninggoy Pak. Udah meninggoy kagak selamat. Ya, sayang kan? Nah kita kasih tahu nih yang benar. Saya mah mengasihi Bapak sama mengasihi 500 orang sini. Makanya saya kasih tahu. Kalau saya nggak ada materai, pas meninggoy nanti, ya gue cuman bisa gibah aja nih sama si Kicoy, sama si Kirie di atas. Ini kasihan ya, mereka kemarin waktu kita bilang, Krisma kagak mau. Tuh, cemana coba? Kan kagak enak. Betul nggak? Nah, apalagi nanti sama Asia, kita gibah ya kan? Mak Jang, mantap toh. Itu. Udah Krisma apalagi ya Mbak Agatha? Baru boleh Ekaristi. Perjamuan kudus, makan darah dan tubuh Kristus, menyatu. Yesus ada di dalam kita. Waktu dibaptis, Yesus kita kenakan. Waktu Ekaristi, Yesus di dalam kita. Dia mengenakan kita. Jadi kita ini, kamu di dalam aku di dalam kamu. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya mereka sama seperti engkau. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Kita harus di dalam Yesus, biar kita sama-sama dibangkitkan. Kalau Yesus tidak ada di dalam kita, dan kita tidak ada di dalam Yesus, gimana kita sama-sama dibangkitin nanti? Filipi 3 ayat 21. Yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini, menjadi tubuh yang sama dengan Kristus. Contoh ya, contoh. Ada tukang becaknya jatuh. Ya, dia pegangan sama becaknya. Loh kalau becaknya jatuh, orangnya jatuh kan karena pegangan kan? Nah kayak gitu. Jadi kalau Yesus nanti bangkit, Yesus sudah bangkit, nah kita juga karena udah berpegang sama Yesus, kita juga dibangkitin. Manunggal. Menyatu dalam Kristus yang adalah pengantara kita manusia dengan Allah. Gitu. Seperti itu Pak. Protestan aja Pak, nggak apa-apa. Protestan juga harus tahu imannya. Inilah iman yang benar. Tapi ada di pendidikannya lagi bagaimana Mbak Agatha? Pendidikan apa? PKN. Untuk Krisma. Kalau Bapak mau Krisma nih, kalau udah mepet ya, udah tua banget ya, mungkin akan sementara dilakukan baptis, Krisma, dan Ekaristi. Setelah itu Bapak harus belajar. Jangan juga jadi orang Kristen yang nggak tahu diri. Udah dikasih sakramen, dia udah bodo amat, dia tidak belajar. Boleh. Gitu.
Biasanya itu katekisasi. Tapi kalau Bapak serius akan iman yang benar itu, Bapak pasti akan mau belajar sih. Pasti akan Bapak sendiri yang bilang gitu. Aku mau belajar dulu deh, nanti baru Krisma. Yang penting aku paham dulu. Itu kalau orang memang niat. Seperti itu. Itu justru mau belajar dulu gitu, Mbak Agatha. Iya. Supaya Biasanya lebih paham, jadi dapat krisma itu Iya. saya paham kan, ini saya nggak paham. Bapak coba tonton nanti channel YouTube-nya Episkop Daniel Biantoro. Di situ ada pengajarannya tentang Krisma. Oh iya, baik. Baik. Iya. PR dari Bu Agatha akan jadi 2 ya PR-nya. Ya, nanti saya laporan lagi bahwa saya sudah mencapai tahap tertentu. Puji Tuhan. Semangat ya Pak ya. Terima kasih Mbak. Karena yang mau kita tuju itu adalah Tuhan Yesus, bukan dunia ini. Oke? Karena Ya, dunia ini sifatnya sementara. Amin. Terima kasih Mbak Agatha. Semangat Pak Ya, JB. terima kasih banyak. Tuhan Terima berkati. kasih banyak sekali. Ya, sehat-sehat ya Pak ya. Gitu. Kan enak kalau murid tuh begitu. Ya Allah, apa nggak gurunya mencintai banget ini murid yang baik begitu. Ini mah yang bawa si Ari Wibowo ini mah ngeyel mulu. Nih, lu kalau kebanyakan ngeyel nanti kayak Petrus dihardik sama Tuhan Yesus ya. Nyala kau iblis. Komplain mulu. Kita tengok murid Yesus. Kan? Adem-adem aja, ayam ya kan, begitu.